Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan mata pelajaran fisika ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu dan tentunya meminimalisir kuota, maka kita langsung saja ya. Silahkan kita buka materinya yang besaran dan satuan. Nah, ini untuk yang sesi pertama. Saya akan mereview untuk materi besaran dan satuan dulu. Oke. Ada yang sudah pernah mendengar kata besaran mungkin? Apa sih besaran itu? Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki kuantitas atau nilai dan memiliki satuan. Contohnya apa? Contohnya yaitu panjang, massa, dan waktu. Kenapa panjang bisa disebut contoh besaran? Kenapa? Coba saya jelaskan. Misalnya ya, panjang meja itu adalah 100 cm. Nah, berarti si panjang ini kan mempunyai nilai dan satuan. Nilainya itu 100 dan satuannya adalah cm. Seperti itu. Kemudian contoh besaran yang lain itu adalah massa dan waktu yang bisa disebut besaran fisis. Besaran fisis karena besarannya itu bisa nilainya bisa diukur dengan angka. Kemudian ada contoh besaran lagi yang disebut besaran non fisis, itu contohnya rasa, cinta, dan bau. Kenapa besaran non fisis? Karena nilainya itu tidak bisa diukur dengan angka. Begitu. Lanjut. Kemudian besaran itu ada 4. Yang pertama besaran pokok, turunan skalar, dan vektor. Kita bahas satu-satu. Pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Contohnya ada 7 besaran pokok yang wajib dihafal, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, biasanya untuk mudah dihafalkan itu biasanya disingkat menjadi jiwa SMP. Seperti itu. Kemudian kita ke tabel besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7 yang tertulis di sini. Ya, memang ada 7. Terus untuk besaran pokok panjang itu satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya adalah kandela. Itu macam-macam besaran pokok dan satuannya. Kemudian kita balik lagi ke besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari penurunan besaran pokok. Contohnya kecepatan dan percepatan. Kenapa disebut penurunan dari besaran pokok? Karena ya memang didapatkan dari besaran pokok. Nah, kita lihat tabel lagi. Kita lihat ya, yang kecepatan itu mencari kecepatan itu rumusnya panjang dibagi waktu. Nah, sedangkan panjang dan waktu itu adalah besaran pokok. Begitu. Kemudian kita lanjut ke besaran skalar. Nah, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya kelajuan dan jarak. Karena kelajuan itu hanya memiliki nilai saja, jarak juga hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Lanjut ke besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan. Jadi perbedaannya besaran skalar tadi, besaran skalar itu tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah. Kemudian lanjut ke konversi satuan. Di sini konversi satuan yang biasa digunakan dalam perhitungan fisika itu, yang paling sering digunakan itu
massa, waktu, luas, volume, dan kecepatan. Kita coba yang massa. Massa itu misal dari gram ke kilogram, gram ke kilogram. Jadi misal 1 kilogram ada berapa gram? Jawabannya adalah 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ketika dibalik juga harus bisa. 1 gram itu berapa kilogram? Jadi kalau 1 gram itu berarti nanti 0,001 kilogram, seperti itu. Kemudian kita kembali ke materi. Kalau waktu itu mudah ya, jam ke menit ke detik itu sudah tahu semua ya. Kemudian luas, volume. Nah, volume ini misal mililiter ke liter. Mililiter ke liter berarti 1 mililiter sama dengan berapa liter? Sama dengan 0,001 liter, karena 1 liter itu sama dengan 1000 liter mililiter, seperti itu. Kemudian kita ke materi lagi. Nah, untuk mencari kecepatan kilometer per jam, berapa meter per sekon, nah itu berarti misal 20 meter per sekon, misal satu aja ya, 1 kilometer per jam itu berapa meter per sekon? Berapa meter per sekon? Nah, kita hitung 1 kilometer itu berapa meter? 1 kilometer itu 1000 meter ya. 1 kilometer itu 1000 meter. 1000 meter dibagi 1 jam itu berapa sekon? 1 jam itu ada 3600 sekon. Maka jadi 1 km per jam itu sama dengan 1000 meter dibagi 3600 sekon, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dimensi besaran pokok. Bisa dilihat sendiri di tabel. Dimensinya yang sebelah ini kanan. Kemudian dimensi besaran turunan juga sudah ada di sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana tahu cara menentukan dimensi besaran turunan? Nah, kita ambil satu contoh ya, kecepatan. Kenapa kecepatan dimensinya bisa seperti ini? Bisa LT pangkat min 1. Nah, kita cari. Pertama, kecepatan itu rumusnya tadi panjang dibagi waktu. Nah, kita tulis panjang atau jarak sama saja dibagi waktu. Kemudian kita cari satuan dimensinya kecepatan. Kita cari dimensinya kecepatan. Dimensinya panjang. Dimensinya panjang itu L. Kemudian kita tulis L besar, dimensinya waktu. Itu kita tulis waktu itu T. Kita tulis per T. Berarti kecepatan dimensinya adalah L per T, atau bisa ditulis L kali T pangkat min 1. Oke. Cukup dulu untuk materi besaran dan satuan. Nanti kita akan lanjutkan ke materi notasi ilmiah, angka penting, dan macam-macam alat ukur.